Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ketemu lagi dengan saya Diki Apriansa, pendamping sosial PKH Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Di sini saya akan memaparkan tentang modul 4 sesi 5 tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Mengapa kita harus mempelajari tentang kesejahteraan anak baru lahir dan ibu menyusui? Karena anak baru lahir itu kesejahteraannya harus terpenuhi, baik itu IMD dan ASI eksklusif. Pada modul 4 sesi 5 ini kita dihadapkan pada 3 langkah. Langkah pertama yaitu kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Langkah kedua, hambatan dan solusi dalam mendukung kesejahteraan bayi baru lahir, ibu menyusui. Yang ketiga, kebiasaan atau tradisi yang mendukung ibu menyusui dan bayi baru lahir. Pemenuhan kesejahteraan bagi bayi baru lahir dan ibu menyusui ini ada 2 yang harus terpenuhi. Yang pertama itu adalah kebutuhan fisik, dan yang kedua adalah kebutuhan mental. Nah, pada modul 4 sesi 5 ini pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Saya akan mempraktekkan bagaimana di langkah ketiga kebiasaan atau tradisi yang mendukung ibu menyusui dan bayi baru lahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang model 4 di sesi 5, pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Yang pada pertemuan terdahulu sekali itu ada pada langkah 1 sudah kita bahas tentang kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui, yang mana pemenuhan kesejahteraan itu terbentuk dari pemenuhan mental dan fisik. Yang kedua, pada langkah kedua di pertemuan setelahnya pada bulan yang lalu itu di langkah kedua ada hambatan dan solusi dalam mendukung kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Apakah ibu-ibu semua sudah melakukannya di rumah? Gimana ibu-ibu? Sudah, alhamdulillah. Apalagi dalam hal pemenuhan kesejahteraan ini harus terpenuhi secara mental dan fisik, apalagi dalam penanganan stunting. Nah, sekarang pada pertemuan ini kita akan membahas tentang langkah yang ketiga, yaitu kebiasaan dan tradisi yang mendukung ibu menyusui dan bayi baru lahir. Nah, tradisi dan kebiasaan masyarakat yang ada di daerah kita ini ada sebagian yang mendukung dan ada yang sebagian tidak mendukung dalam pemenuhan kesejahteraan. Dan hal ini juga berpengaruh terhadap bayi dan ibunya. Contohnya dalam hal 40 hari setelah melahirkan ini sangat mendukung, karena kondisi ibu menyusui dan ibu melahirkan belum fit secara maksimal, dan bayi pun masih dalam keadaan sangat lemah. Jadi
Kesejahteraan terhadap bayi baru lahir dan ibu hamil juga harus terpenuhi. Serta ketika ibu menyusui, ada sebagian ibu menyusui yang belum mengeluarkan ASI secara maksimal. Jadi ada sebagian masyarakat yang menggunakan daun katuk sebagai solusinya. Nah, keluarga dan lingkungan harus bijak dalam memilih tradisi yang dapat mendukung tumbuh kembang bayi untuk mencegah stunting. Yang kedua, bentuk dukungan yang bisa diberikan keluarga dan lingkungan secara material, makanan bergizi, peralatan dan perlengkapan bagi bayi dan serta ibu menyusui. Serta yang non materialnya itu ada berupa kasih sayang dan informasi perawatan bagi ibu menyusui. Yang pertama, keluarga dan lingkungan harus bijak. Nah, keluarga, dalam satu keluarga itu kadang-kadang ada ibu mertua, ada ibu sendiri dan lain sebagainya. Ini harus bisa memilih dan memilah bagaimana tradisi-tradisi yang memang layak digunakan untuk pemenuhan kesejahteraan bayi dan ibu menyusui, serta dukungan-dukungan yang secara material maupun yang non material, baik berupa materialnya yaitu perlengkapan bayinya, misalnya ibu menyusui harus masih terus dengan menambah pil penambah darahnya, si bayi harus jangan hanya menggunakan ASI eksklusif, dan ada sebagian yang tradisi yang menggunakan kalau memakan yang manis-manis pada saat pertama kali lahir itu bagus, padahal yang paling bagus itu adalah ASI pertama. Ini adalah yang paling baik. Nanti pada pertemuan selanjutnya silakan ibu-ibu menuliskan tradisi-tradisi yang bagaimana mendukung bayi baru lahir dan ibu menyusui supaya tidak terjadi stunting. Bagaimana tradisi-tradisi yang pas yang bisa membuat bayi dan ibu menyusui lebih terjaga kesejahteraannya, dan mana yang tidak mendukung. Itu saja. Terima kasih banyak sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Selamat pagi. Nah, itu tadi yang dapat saya tampilkan. Semoga bermanfaat. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.